Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus menerima jatah yang harusnya Tuhan sampaikan. Yang jatah yang harusnya Tuhan tentukan dalam kehidupan kita itu harus nyampe kepada kita. Kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Kita akan menjadi orang yang nanti suatu hari bertemu dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah, memerintah bersama Allah. Makanya ada bagian yang harus kita kerjakan hari demi hari. Semakin hari hidup kita supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Buka sekarang bersama saya di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tuhan suruh kita itu hidup berdamai dengan semua orang. Semua orang loh. Baik yang baik sama kita maupun orang yang menjengkelkan kita atau orang yang memusuhin kita. Kita disuruh berdamai dengan semua orang. Artinya ya kita harus mengendalikan diri dengan baik. Kalau kita baik dengan orang baik itu kan mudah. Kita menghormatin orang yang sayang sama kita, yang kelakuannya baik itu mudah. Tapi bagaimana menghormatin orang yang kelakuannya menyebalkan, menyakitin, melukai, kasar, merendahkan kita. Itu tidak gampang. Tapi Alkitab ngomongkan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Pak, bagaimana saya menghormatin pasangan hidup saya? Kerjanya selingkuh, kerjanya melukai, kasar, kata-katanya menyakitkan, merendahkan saya, Pak, bertahun-tahun. Kalau setahun, 2 tahun nggak apa-apa. Ini udah 30 tahun, Pak. Ada orang yang ngomong seperti itu. Apakah saya menghormatin? Kalau kita nggak berusaha damai dengan mereka, percuma sia-sia. Ada orang yang 30 tahun kapan hari. Jerit suaminya nggak berubah, kelakuannya nggak berubah. Loh, kalau suamimu nggak berubah, ya kamu yang berubah. Ngapain nunggu suamimu berubah terus kamu berubah? Ngapain nunggu istrimu berubah terus kamu nggak mau berubah? Ya kalau suamimu berubah sampai mati. Kalau dia nggak berubah sampai mati, ya urusannya dia dengan Tuhan. Yang penting kan kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan nunggu orang lain kalau mau berubah itu. Kita ambil keputusan. Supaya damai sejahtera hati kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Kekudusan itu perlu dikejar. Kekudusan perlu dikejar, itu komitmen hidup kudus itu setiap hari berjalan sama Tuhan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus kudus, suci seperti Tuhan loh. Makanya kalau kita nggak damai sama orang, tidak mungkin kita ini hidup kudus. Bagaimana mungkin kita kesel sama orang, sakit hati sama orang, kecewa sama orang, kita hidup kudus? Mustahil kita bisa hidup kudus. Wong hati kita tercemar dengan amarah. Ketika dikecewakan kita marah sama orang, nggak terima, kita ingin balas. Ketika dikecewakan pasangan, nggak terima, ingin balas. Bagaimana mungkin kita bisa mengejar kekudusan? Makanya Alkitab ngomong, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang yang menyebalkan, yang menjengkelkan, yang sering nyakitin, sering melukai, yang suka merendahkan. Suruh berdamai, mengejar kekudusan. Ternyata, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang-orang yang model kayak begini, yang menyebalkan ini, kalau sikap kita salah, ini menjadi penghalang yang harusnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam kekekalan, kita masuk dalam kebinasaan. Bukankah di Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-15, barang siapa membenci sesamanya adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kita nggak akan melihat Tuhan, kita nggak masuk dalam kerajaan Allah. Ini yang menghalangi. Kelihatannya sepele, kelihatannya simpel, kelihatannya nggak bisa diabaikan, ternyata efeknya jauh dan panjang. 15 perhatikan nih. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan orang banyak. Kalau orang itu kecewa, kita kesel sama orang, kita marah sama orang, akhirnya kita itu kecewa, sakit hati, benci, lama-lama kita kepahitan. Agar jangan tumbuh akar pahit, karena akar pahit itu menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Saya perhatikan orang-orang yang pahit dengan masa lalunya. Ada orang yang pahit dari sejak dia dilahirkan itu sudah ditolak oleh orang tuanya, dibuang oleh orang tuanya, diperlakukan buruk, diperkosa, trauma, mengalami hal yang mengerikan di masa kecilnya. Dan ketika dia belum bertemu Tuhan, dia belum diubah Tuhan, hidupnya dalam kepahitan. Kelakuannya sangat mengerikan sekali loh. Dia bikin kekacauan di mana-mana. Orang yang pernah disakitin nih, hidupnya disakitin, dilukai oleh pasangannya, oleh siapapun, dikecewakan begitu rupa. Dan dia nggak bisa melepaskan pengampunan. Hidupnya akan menimbulkan kerusuhan, mencemarin banyak orang. Orang yang disakitin dia akan berusaha nyakitin balik. Orang yang dilukai dia akan berusaha melukain orang balik loh. Orang yang kepahitan dia akan berusaha memahitin orang lain. Kalau belum disembuhkan dia akan bikin trouble dan masalah.
Kemanapun ditempatkan selalu gegeran dengan orang. Orang yang kepahitan, orang yang luka batin, orang yang kurang kasih Bapa, orang yang belum dipulihkan, ditempatkan dengan siapapun ujungnya pasti ribut, gegeran, berantem loh. Orang model kayak begini harus ngalami Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Kalau nggak ngalami Tuhan, akan kacau dan berantakan. Bayangin, kalau ada orang-orang modelnya kayak begini nih, menikah. Pernikahannya seperti manifestasi dari neraka yang muncul di muka bumi. Akan merana, anak-anaknya akan berantakan, suaminya atau istrinya, pasangan hidupnya akan menderita sepanjang umur hidupnya. Makanya dibutuhkan pemulihan total. Bapak Ibu, kalau belum dipulihkan hatimu itu belum dipulihkan, belum mengalami Tuhan, kehidupan akan bikin trouble bagi orang lain, bikin kacau orang lain, selalu nyakitin orang lain, merasa benar sendiri, merasa kudus sendiri, merasa hebat sendiri, dan orang lain dicap salah semuanya. Kalau didapatin hidupmu seperti ini, ujung hidupmu akan mencemarkan banyak orang, bukan menjadi berkat, menjadi mencemarkan orang. Makanya dibutuhkan orang-orang yang kelakuannya buruk ini bertobat, pikul salib sangkal diri, matiin keinginan dagingmu, ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Kalau enggak bikin trouble, kamu ditempatkan di gunung, kamu akan ribut dengan monyet. Mungkin kalau ada monyet ketemu monyet. Kamu ditempatkan di desa, kamu ribut dengan tetanggamu. Kamu ditempatkan di kota, kamu akan ribut dengan orang lain. Bahkan ditempatkan di tengah-tengah semut-semut pun mau ajak berantem ya. Karena apa? Orang kayak begini tuh hatinya belum pulih. Orang itu kalau belum dipulihkan tuh bikin trouble di mana-mana, bikin kekacauan di mana-mana. Makanya ayat ini kan ngomong kan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Makanya perlu Tuhan, perlu kasih karunia Tuhan, perlu dekat dengan Tuhan, perlu ngalamin Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan hidupnya pasti dipulihkan. Orang yang lahir baru itu artinya orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti dipulihkan, step by step. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Cabul, pikirannya kotor, pikirannya najis, pikirannya untuk kepentingan perutnya sendiri. Ya, Esau hanya mentingin perutnya, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak menerima berkat itu ia ditolak, sebab tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Orang itu ya, kalau hari ini masih diberi kesempatan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan, cepat balik dan bertobat. Nanti kalau kasih karunia itu udah selesai dalam atas hidupmu, jatah yang harusnya kita terima, kita nggak akan terima. Harusnya jatah-jatah rohani yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, harusnya hidup kita dipakai menjadi berkat, kita diberkatin, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam pengurapan, hidup memiliki dampak besar pada banyak orang. Tapi karena keinginan daging dan hawa nafsumu yang mengendalikan, menguasai, emosimu yang mengendalikan, ujungnya apa? Kita tidak pernah menikmati janji Tuhan itu. Jatah yang harusnya kita terima, kita nggak akan terima. Malah dicuri setan. Karena apa? Hidup dengan kepahitan, hidup dengan sakit hati. Orang kalau masih mikirin dagingnya itu, pasti akan trouble. Kita ini kalau mentingin keinginan daging kita, ya, emosi dan hawa nafsu kita. Kalau hidup kita pusatnya pada diri sendiri. Kalau apa-apa itu aku, diriku, perasaanku, itu artinya perlu dimatikan loh. Orang kayak begini dengan trouble. Kalau ini orang kayak begini dikawinin, pernikahanmu akan horor. Engkau nggak akan ketemu surga, kau akan ketemu iblis setiap hari. Kelakuannya sangat mengerikan. Meski kita ini bertobat terus setiap hari, pertobatan itu bukan sekali. Waktu kita terima Yesus, setelah kita ke Tuhan pun kita perlu bertobat, mematikan semua keinginan daging kita. Perlu dimatikan sepenuhnya. Harus itu. Kalau tidak, daging ini akan nonjol dan mengendalikan, akan menguasai dan menyesatkan kok. Ujungnya kita akan ditolak Tuhan. Kita akan menerima jatah Tuhan, dan kita nggak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Kita hidup dalam kebinasaan. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Setiap hari kau dengerin khotbah saya sepanjang 2022. Kau akan ketemu pikul salib, mati daging, dan sangkal diri. Ini kuncinya kok. Kunci berkemenangan. Selama ini hidup kita kacau, trouble, ribut dengan orang lain, ribut dengan pasangan, karena kita nggak pikul salib sangkal diri. Emosimu mengendalikan, hawa nafsumu yang mengontrol, egomu yang menonjol, tidak adanya pengendalian diri dan penguasaan diri. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Kacau. Maka kita perlu menaklukkan diri pada Kristus. Lupa bagaimana kalau pasangan saya nggak berubah-berubah. Kita yang berubah. Kita yang berubah dahulu.
Kita berubah dahulu. Kita lakukan bagian kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan lakukan dan kerjakan bagiannya. Di ujungnya, hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita akan memberi dampak. Hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan menerima jatah-jatah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Hari ini, harusnya hidupmu beranjak dari kemuliaan satu berkemuliaan yang lain, tapi muter di masalah yang sama terus. Karena apa? Kamu gak pikul salib sangkal diri, egomu kamu ikutin. Ini udah akhir zaman. Yang kita pikirin itu menyenangkan Tuhan. Hidup memerintah bersama Kristus. Oh, kamu mikirin perasaanmu. Bagaimana kamu disakitin, bagaimana kamu dilukain. Bukan zamannya lagi. Waktunya sudah singkat. Jangan mau ditipu setan terus. Kita harus berkemenangan. Kita harus berkemenangan. Harus berkemenangan. Kalau enggak, kamu enggak berkemenangan, kamu akan disikat oleh setan. Dihabisin oleh setan. Ketika kita menghadapi Goliat. Goliat setiap orang berbeda-beda. Kalau kamu enggak bunuh Goliat raksasa itu akan bunuh kamu. Kita harus berkemenangan dalam segala hal. Kalau kamu enggak bunuh keinginan dagingmu, kamu enggak matiin, daging itu akan mengendalikan kamu, menguasain kamu. Itu harus disalibkan itu. Kalau enggak, hidupmu akan disalibkan sendiri oleh keinginan daging. Ujungnya akan ke dalam kebinasaan. Jangan pernah berharap bisa bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan setan, iya. Hidup kita harus benar-benar ditaklukkan sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Ditaklukkan. Kita akan melihat perkara-perkara ilahi. Kita akan melihat perkara-perkara rohani. Jatah-jatah rohani yang Tuhan siapkan kita nikmatin. Dan hidup kita berkemenangan dari hari ke hari. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Anak-anak kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, anak cucu kita akan diberkatin Tuhan. Bahkan pelayanan, pekerjaan, usaha pun yang diberkatin Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.